Daniel Mananta menjadi mualaf pada tanggal 11 November tahun 2022 lalu. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat di bimbing Mualaf Center Indonesia di kediaman Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya, sang istri menceritakan niat baik Daniel Mananta masuk agama Islam karena keinginannya sendiri. Pindah agama atau seperti apa itu memang belum tahu ya. Menurut pengakuannya belum. Tapi menurut kacamata saya seperti orang sudah mualaf. Apa yang bikin Kak Zanza yakin bahwa Kak Daniel sendiri udah jadi seorang mualaf? Ya orang berani ngupas ayat dan membenarkan agama lain gitu, menurut saya sesimpel itu sih. Dan Mbak, makasih Dan ya. Kakak juga berpesan jangan sampai menjelek-jelekan, kalaupun memang menjadi mualaf, jangan sampai menjelek-jelekan agama-agama yang lain, karena kita ini menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, di mana teman-teman dia yang di agama saya sebelumnya, misalnya dia masuk, itu pasti merasa sakit hati dengan statementnya tersebut begitu. Dan juga bukan cuman itu ya, saya yang bukan Nasrani, saya juga tersinggung karena dia bukan hanya menyebut salib, tapi patung. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Bro Daniel Mananta lagi. Saya percaya teman-teman sekalian jangan bosan ya, karena hal ini memang semakin hari semakin panas, semakin banyak orang yang kemudian memberikan sebuah statement-statement, dan banyak orang yang saat ini menjelekkan kekristenan, membuat bahwa orang Kristen, para pendeta lah, kejang-kejang lah, dan segala macam karena Daniel Mananta meninggalkan agama Kristen dan masuk ke agama Islam. Bahkan dikabarkan bahwa Daniel Mananta sudah resmi mu'alaf seperti dicuplikan di awal. Di 11 November 2022 dipimpin oleh Mualaf Center Indonesia di rumah kediaman daripada Abdul Somad. Nah teman-teman sekalian, seperti apa ceritanya hal ini? Dan juga dari teman-temannya artis juga yang memberikan pernyataan bahwa menurut kacamata mereka Daniel Mananta sudah mu'alaf. Nah teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas selanjutnya, tetapi saat ini saya rindu untuk kita menonton dulu video berikut ini. Daniel Mananta menjadi mualaf pada tanggal 11 November tahun 2022 lalu. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat di bimbing Mualaf Center Indonesia di kediaman Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya, sang istri menceritakan niat baik Daniel Mananta masuk agama Islam karena keinginannya sendiri. Istri menegaskan keinginan Daniel Mananta jadi mualaf bukan karena dirinya. Daniel Mananta, dia itu mau jadi mualaf. Jadi nanti ada Pak Ustaz di sini, dia udah belajar, dia mau beragama Islam katanya. Dia itu dari dulu pengen jadi seorang muslim. Bukan karena saya, tapi emang dia mau jadi muslim. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan video yang dikabarkan bahwa Daniel Mananta sudah mu'alaf, sudah resmi mu'alaf masuk ke agama Islam. Hore! Selamat ya Bro Daniel jika kabar ini benar. Selamat ya, Anda sudah mendapatkan yang terbaik bagi Anda gitu ya. Nah, apakah kemudian ini menjadi yang terbaik menurut Kristen? Dan apakah juga Kristen rugi dan sedih karena Daniel Mananta sudah pindah agama? Saya sebagai tokoh agama, saya kejang-kejang. Saya nangis-nangis karena Daniel Mananta sudah pindah agama. Sorry. Sorry. Terlalu hina kami, terlalu rendah kami, dan terlalu tidak punya urusan kami. Jika kami harus sedih, jika kami harus menangis-nangis, sakit di situ, kejang-kejang di situ karena Daniel Mananta meninggalkan imannya, masuk ke agama Islam. Tak ada untungnya dan juga tidak ada ruginya bagi kami. Itu catat baik-baik. Karena kami tidak kaget. Alkitab menerangkan kepada kami bahwa pada hari-hari terakhir ada banyak yang akan murtad, yang mengikuti roh-roh dunia dan penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Itu real ya. Yesus Kristus sendiri yang mengatakan demikian. Maka kami tidak perlu kaget jika Daniel Mananta harus meninggalkan Kristen, masuk ke agama Islam atau ke agama apapun, itu tidak masalah. Kalau memang Daniel Mananta katakan bahwa Islam yang paling benar, silakan, itu haknya dia.
Yang menjadi masalah adalah ketika Daniel Mananta menghina, menistakan, menjelekkan agama Kristen gitu ya. Padahal dia mungkin sudah bukan Kristen gitu ya. Jadi itu yang kemudian akan jadi persoalan. Dan itu bukan hanya kalangan dari orang Kristen. Seperti video tadi pagi, itu juga ada dari kalangan Muslim. Ada Rudi, Logika Rudi, kemudian ada dari KBN Nusantara gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, ini sangat miris sekali jika kemudian ini digunakan untuk mengadu domba supaya Kristen itu semakin dihujat karena Daniel Mananta saja yang dikatakan seorang artis terkenal ya. Dia pakai logika lalu menerima Islam sebagai agama satu-satunya yang paling benar gitu. Ya, itu urusan dia. Karena juga Alkitab menjelaskan kepada kami di dalam Matius 19 ayat 30 berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya teman-teman sekalian, banyak orang yang saat ini telah menjadi seorang Kristen. Banyak orang yang dari kecil, dari sejak lahir menjadi Kristen. Banyak orang yang berapi-api pelayanan, berapi-api mengabarkan tentang Injil, tapi akan menjadi yang terakhir. Mengapa? Karena mereka meninggalkan imannya. Karena mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ilmu mereka melebihi daripada iman mereka jadinya. Ya, melebihi hikmat daripada Allah. Akhirnya apa teman-teman sekalian? Mereka murtad. Tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan ada banyak juga orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Siapakah mereka? Yang sekarang berbondong-bondong menjadi Kristen, yang sekarang berapi-api, ya, mereka bukan sejak lahir Kristen, ya, tetapi mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi seorang Kristen. Ingat, menjadi Kristen, bukan menjadi Nasrani. Sekali lagi, orang yang masuk mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak disebut Nasrani, Nasron, Nazaret, gitu ya. Itu bahan ejekan dan itu sebutan bagi bidat atau sekte sesat di abad pertama, teman-teman sekalian. Makanya jika Abdul Somad bilang ya ada Nasrani tapi sudah rusak gitu ya. Sudah rusak di tahun 325 karena mengangkat Isa Al-Masih jadi Tuhan gitu. Ya, itu sekte sesat. Nasrani adalah sekte sesat, bukan Kristen. Nah, ada banyak yang menjadi Kristen yang terakhir tadi sekarang menjadi yang terdahulu. Karena mereka percaya kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yang lurus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah jalan menuju sorga. Dia berasal dari sorga karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Untuk menyelamatkan dan menebus manusia yang berdosa. Siapapun yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bertobat, memberi diri dibaptis, dikuduskan, hidup dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, maka dia akan berhak memperoleh kehidupannya kekal. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu cuplikan video dari salah seorang artis yang juga merasa bahwa Daniel Mananta menjelekkan agama Kristen. Dia sebutkan di situ sih Nasrani ya. Karena memang mereka tidak bisa membedakan antara Nasrani dan Kristen. Jadi itu jelas berbeda. Nah, dia katakan bahwa Daniel Mananta itu menjelekkan Kristen maksudnya karena menggunakan ayat Alkitab. Dan juga tidak setuju dengan cara Daniel Mananta. Jadi teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk melihat videonya berikut ini. Postingannya seperti apa sih Kak? Postingan Daniel Mananta tentunya tidak boleh dilakukan oleh umat beragama. Karena apa? Karena membawa-bawa ayat itu bahaya sekali. Kenapa saya mereaction hal tersebut sehingga mengucapkan selamat sama dia? Sebenarnya itu untuk hiburan juga. Toh semua orang juga menginginkan dia seperti itu kan? Sehingga dia berbicara ayat-ayat tersebut dan membenarkan salah satu ulama. Sudah. Berarti itu bukan fix pasti bahwa kadar itu jadi mu'alaf gitu, bukan ya? Ya kita lihat aja. Maksudnya ya, dari namanya orang sudah ikut pengajian, orang sudah seperti itu ya, sudah apalagi sudah mengupas ayat gitu kan, nggak mungkin lah nggak mau masuk. Jadi saya tidak mau kecolongan start, saya ucapkan duluan. Sebenarnya itu bukan penyebaran berita hoax, tapi itu saya ingin menjadi yang dulu mengucapkan hal tersebut. Oh, berarti berita pastinya benar atau enggak Daniel Mananta mu'alaf, Kak Zaza sendiri belum tahu ya? Kalau dari judul yang beredar ada yang bilang iya dan ada yang bilang belum ya.
Jadi kalau mau lebih lanjut silakan tanyakan ke Daniel. Berarti nggak dari Kak Zanza bela pindah agama atau seperti apa, itu memang belum tahu ya? Menurut pengakuannya belum. Tapi menurut kacamata saya seperti orang sudah mualaf. Apa yang bikin Kak Zanza yakin bahwa Kak Daniel sendiri udah jadi seorang mualaf? Ya orang berani ngupas ayat dan membenarkan agama lain gitu, menurut saya sesimpel itu sih. Dan Mbak, makasih Dan ya. Kakak juga berpesan jangan sampai Menjelek-jelekan, kalaupun memang menjadi mualaf, jangan sampai menjelek-jelekan agama-agama yang lain, karena kita ini menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, di mana teman-teman dia yang di agama saya sebelumnya, misalnya dia masuk, itu pasti merasa sakit hati dengan statementnya tersebut begitu. Dan juga bukan cuman itu ya, saya yang bukan Nasrani, saya juga tersinggung karena dia bukan hanya menyebut salib, tapi patung. Begitu. Patung yang unclean spirit. Gitu aja ya Mbak ya. Tapi Kakak dengan dia menyebut seperti itu akan membawa kerana hukum nggak sih nantinya? Kalaupun bukan saya, pasti orang lain ada ya. Ada pasti. Mungkin pesan buat Daniel sendiri seperti apa? Pesannya semangat belajar agama yang baru, terus jangan menjelek-jelekan agama yang sebelumnya dianut. Oke, teman-teman sekalian, itulah juga ya yang disampaikan oleh salah seorang artis yang kemudian merasa juga bahwa tindakan Daniel Mananta ini ya tidak bagus ya. Jadi kalau mualaf aja, kalau mau masuk ke agama Islam silakan masuk aja, tetapi jangan kemudian menjelekkan agama lain ya. Dan juga dia memberi pernyataan bahwa menurut kacamatanya Daniel Mananta sudah mualaf ya. Karena apa? Karena dia berani menyalahkan satu agama dan membenarkan satu agama. Ya, dan juga berani untuk menafsirkan ayat kitab suci agama lain. Jika dia sudah menjadi mu'alaf. Maka teman-teman sekalian, kita berharap bahwa Daniel Mananta bertobat gitu ya. Maksud saya dalam hal ini bertobat untuk tidak menjelekkan agama Kristen setelah dia menjadi Islam. Ya. Kalau dia mendapatkan hidayah seperti doa umat muslim ya di media sosial, kiranya hidayah itu membawa Daniel untuk lebih baik. Bukan menjadi bengis, bukan menjadi penghalal darah nanti. Halal darahnya gitu ya. Lalu teriak-teriak kafir gitu. Ya, hendaknya Bro Daniel tidaklah demikian. Jangan sampai kena doktrin yang mengajarkan untuk memusuhi Kristen gitu ya. Membenci keluarga kita gitu ya. Jangan sampai. Tetapi jalanilah agama barumu dengan penuh sukacita. Jadi selamat buat Anda. Teman-teman sekalian, buat kita yang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia sampai pada akhirnya, kita dengarkan satu bagian firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Catat ya. Di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi jelas Alkitab sudah menuliskan dan menjelaskan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan muncul murtad, akan banyak orang tinggalkan Yesus, mereka mengikuti ya roh-roh jahat, mengikuti penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya. Itu kita tidak heran, makanya kami sama sekali tidak kejang-kejang, kami juga tidak sakit hati, tidak nangis-nangis, tidak memohon-mohon ya supaya Daniel jangan mu'alaf, sama sekali tidak. Itu urusan dia. Yang menjadi urusan kami ketika dia menafsirkan ayat kitab suci secara salah dan ketika dia menjelekkan Kristen. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.